adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli di sini, kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitar kita pada pembelajaran keempat. Anak-anakku, semoga pagi ini kalian sehat semua dan sudah siap untuk belajar. Pada teladan pemimpin di sekitarku kali ini, kita akan membaca sebuah tulisan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Hebatnya dokter kami. Dia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering. Jenis apa saja yang dapat didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana, akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, begitu ceritanya anak-anakku. Apakah kalian terinspirasi dengan Dokter Rana? Sangat mulia sekali beliau ya. Dokter Rana mendedikasikan hidupnya untuk desanya. Semoga kalian ketika besar nanti bisa seperti Dokter Rana dalam pekerjaan atau bidang yang lain.
Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Ketika eh, seorang dokter ditugaskan di desa terpencil, atau seorang guru ditugaskan di desa terpencil, atau ditugaskan di tempat lain, ketika mereka tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, bisa kalian bayangkan kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Nah, pasti mereka tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuannya tidak dapat tercapai. Terjadi penyalahgunaan wewenang juga. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab, apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Pertanggungjawaban kita, anak-anakku, yang pertama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan kita kenikmatan hidup, memberikan amanat untuk kita sebagai seorang pemimpin di dunia ini. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang terpilih. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Anak-anakku, profesi apapun akan menjadi suatu manfaat bagi orang lain. Tidak hanya dokter, tidak hanya guru. Bahkan profesi yang dipandang rendah oleh orang lain pun akan menjadi bermanfaat jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Karena sejatinya kita adalah makhluk Tuhan yang memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama, meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh penerapan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bermain tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Jadi kita bisa bermain dengan siapapun. Namun kita juga harus berhati-hati dalam berteman. Pilih teman yang bisa menjaga kita dan bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Menjenguk teman yang sedang sakit, kemudian membantu orang tua, itu juga salah satu dari penerapan sila kedua Pancasila. Mengabdi di daerah yang terpencil, menjadi dokter, menjadi guru, seperti ini ya. Atau profesi lain yang bisa membantu orang lain. Memberikan
darah kita melalui donor darah, kemudian membantu korban bencana. Itu tadi anak-anak ya, contoh-contoh penerapan sila kedua Pancasila. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, kerjasama dengan negara lain juga merupakan salah satu penerapan sila kedua Pancasila, anak-anak. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Sekarang, apa peran Indonesia di ASEAN? Yang pertama, KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Jadi setelah deklarasi Bangkok yang dihadiri oleh 5 negara ya kemarin ya, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Pak Adam Malik. Nah, selanjutnya ada KTT pertama ASEAN. KTT pertama ASEAN ini dilaksanakan di Bali. Jadi kita bangsa Indonesia memiliki amanat untuk menjalankan KTT pertama ASEAN. Salah satu hasil dari KTT-nya tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Peran Indonesia menjadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal ASEAN. Jadi Indonesia hebat ya, Sekretariat ASEAN-nya ada di Jakarta. KTT pertamanya juga ada di Bali. Kemudian menjadi Sekjen pertama ASEAN. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN yang pertama, kerjasama antar parlemen di ASEAN. Yang kedua, kerjasama antar parlemen di ASEAN. ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia apa? Peran Indonesia adalah dalam bidang pada tahun 1974 di Indonesia DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pada tahun 1977 kelanjutannya Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011 diselenggarakan di Bali, membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas antara lain pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation atau AIPL. Kemudian implementasi Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea, ASEAN Community Building, dan ASEAN Fair. Peran Indonesia adalah sebagai tuan rumah pertemuan ke-44 dan menjadi pimpinan dalam pertemuan tersebut. Peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN yang pertama adalah mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau pertemuan para menteri pertahanan, melaksanakan pengiriman duta dan konsulat, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara dan ikut terlibat aktif dalam
penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Itu tadi anak-anak ya, peran Indonesia di bidang politik pada ASEAN. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi dan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.